Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah basis data. Ya, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai jenjang dan tipe data. Adik-adik telah mempelajari apa saja jenjang-jenjang data dan tipe-tipe data tersebut. Ya, dan selain itu kita juga telah mempelajari model data ya. Ya, baik itu data dimodelkan dalam bentuk hierarki, jaringan, dan model relasi atau relationship model. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai model entity relationship. Ya, adik-adik silakan mendownload filenya, ada di Zoom. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, pertemuan ini kita akan membahas mengenai model entity relationship, mengenai entity dan atribut, kardinalitas atau derajat relasi, dan diagram entity relationship. Ya, apa itu model entity relationship? Ya, jadi model entity relationship ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pengguna, ya, berisi objek-objek dasar yang disebut dengan entity dan menggambarkan hubungan antar entity tersebut, ya, yang disebut dengan relationship. Jadi model ER ini atau model entity relationship ini merupakan penggambaran dari persepsi pengguna basis data atau ya yang membuat basis data tersebut, yang nantinya akan digunakan oleh pengguna. Ya, jadi model entity relationship ini menggambarkan persepsi dari pengguna, isinya itu adalah objek-objek dasar atau yang disebut dengan entity. Itu objek-objek dasar. Kalau misalnya kita buat basis data, ada objek-objek dasarnya, misalnya basis data sistem informasi akademik, objek-objeknya ya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, gitu. Dan di dalam model entity relationship ini digambarkan pula hubungan antar entity. Ya, jadi digambarkan hubungan antar entity ini yang disebut dengan relationship. Gitu. Kemudian pada model ER ini, semesta data atau keseluruhan data yang ada di dalam dunia nyata itu ditransformasikan ya dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram yang disebut dengan diagram ER. Jadi keseluruhan data atau semesta data yang ada di dalam basis data nantinya itu ditransformasikan atau digambarkan, dibentuk dengan menggunakan perangkat konseptual atau konsepnya itu menjadi sebuah diagram. Jadi digambarkan dalam bentuk diagram hubungan antar entity atau hubungan antar objek-objek dasarnya digambarkan dalam bentuk diagram. Ya, lanjut ya. Ya, entitas. Sebelumnya untuk apa digambarkan hubungan antar
entity ini atau objek-objek dasarnya agar kita lebih mudah memahami hubungan antar objek-objek dasar ini di dalam basis data kita. Hubungannya misalnya mahasiswa dengan mata kuliah. Bagaimana relasinya? Mahasiswa mengambil atau memprogram mata kuliah. Atau bagaimana relationship antara mahasiswa dengan dosen. Oh, dosen mengajar mahasiswa. Siapa saja itu digambarkan dalam bentuk relasi hubungan dalam bentuk diagram. Ya, selanjutnya entitas atau entity tadi ya. Ya, entitas ini merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang nyata. Ya, jadi entitas ini merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang nyata dan dapat dibedakan antar satu dengan lainnya. Gitu. Jadi entitas ini tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa entitas itu objek-objek dasar. Ya, objek itu tidak hanya manusianya ya. Ya, jadi semesta data atau keseluruhan data dalam basis data itu ya entitasnya itu misalnya dapat berupa kursi, pegawai, mobil. Jadi misalnya kita membuat basis data penjualan mobil, berarti objek-objek dasarnya ada mobil, ada data penjualan, seperti itu. Jadi sesuatu yang memiliki keberadaannya itu nyata dan dapat dibedakan dengan sesuatu lainnya. Ya, kemudian entitas ini merujuk kepada suatu objek ya. Jadi entitas itu adalah objek-objek dasar. Kemudian entitas yang sejenis ini disebut dengan himpunan entitas. Gitu. Jadi jika ada banyak pelanggan, nah semua pelanggan ini atau banyak pelanggan itu disebut dengan semua pelanggan atau pelanggan saja walaupun dalam keadaan banyak. Entitasnya atau objek-objek yang ada di dalamnya yaitu ya bacok, becek itu nama-nama atau data-data dari pelanggan. Begitu pula dengan banyak mobil. Misalnya objek-objeknya bukan hanya satu mobil, ya nama entitasnya bisa semua mobil atau mobil saja. Ya biasanya disepakati dengan mobil saja untuk entitas mobil. Ya, kemudian data-data yang ada di dalamnya ini dapat berupa mobil Suzuki, Toyota, seperti itu ya. Jadi entitas itu adalah objek-objek dasar yang nyata, yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya berupa manusia ya. Ya, yang penting adalah objek ya, baik itu mobil, kursi, meja, gitu, bergantung dari basis data yang akan kita buat. Kemudian ada beberapa jenis atau varian dari entitas ini. Ada yang disebut dengan entitas kuat, yaitu atau strong entity, merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan himpunan entitas lainnya. Ya, misalnya entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, itu disebut dengan entitas kuat. Sedangkan entitas lemah atau weak entity merupakan entitas yang kemunculannya ini tergantung pada eksistensi sebuah relasi entitas lainnya. Jadi entitas lemah ini bergantung pada entitas kuat gitu. Nanti dia akan muncul ketika atau kehadiran dari entitas lemah ini jika ada entitas kuatnya gitu. Jadi misalnya mahasiswa, entitas mahasiswa itu mempunyai orang tua gitu. Jadi mahasiswa ini mempunyai orang tua. Misalnya data orang tua itu dimasukkan di dalam basis data. Nah, entitas orang tua itu masuk dalam entitas lemah karena dia bergantung pada entitas mahasiswa. Nanti ada mahasiswa baru ada entitas orang tua gitu.
Ya, kemudian subentitas atau subtype entities itu merupakan entitas yang beranggotakan entitas yang merupakan bagian dari entitas yang lebih utama. Jadi subentitas ini merupakan sub-sub atau bagian dari entitas yang lebih utama. Misalnya entitas dosen ini ada lagi sub-subnya, misalnya dosen PNS atau dosen PNS, ada juga dosen non PNS seperti itu. Jadi dosen PNS dan dosen non PNS itu merupakan sub entitas dari entitas dosen. Ya, kemudian atribut. Ya, atribut ini kita menggunakan istilah baru ya. Jadi atribut ini merupakan atau identik dengan kolom data. Jadi setiap entitas ini pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas gitu. Jadi anggap saja misalnya entitas mahasiswa tadi, ada entitas mahasiswa. Nah, entitas mahasiswa ini ada atributnya atau yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Jadi misalnya ini mahasiswa. Apa saja karakteristik dari mahasiswa? Yaitu ada namanya, ada nama, ya karakteristik dari segi data ya, maksudnya ada NIM, ada alamat misalnya, dan seterusnya gitu. Jadi inilah yang disebut dengan atribut. Ya, jadi atribut ini yang mendeskripsikan karakteristik dari mahasiswa, gitu, karakteristik datanya. Nah, nantinya atribut ini akan menjadi kolom data, kolom-kolom data dari tabel mahasiswa misalnya. Jadi istilah atribut ini lebih umum digunakan dalam perancangan basis data karena istilah itu lebih impresif, menunjukkan fungsinya sebagai pembentuk karakteristik dari sifat-sifat yang melekat pada sebuah tabel. Ya. Jadi entitas nantinya itu menjadi sebuah tabel, ya. Sedangkan atribut ini menggambarkan kolom-kolom apa saja yang nanti ada di dalam tabel tersebut, tabel dari entitasnya. Ya, penerapan atribut bagi seluruh entitas umumnya didasarkan pada fakta yang ada. Jadi fakta-fakta misalnya mengenai sebuah entitas mahasiswa, faktanya bahwa mahasiswa itu karakteristiknya ya terdiri dari nama, NIM, ada alamat, ada nomor handphone, ada jenis kelamin, ada agama. Jadi karakteristik data dari mahasiswa ini disesuaikan dengan fakta yang ada, ya, fakta yang ada di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan dari data umumnya seperti itu. Ya, jenis-jenis atribut mungkin adik-adik sudah mempelajari ini, atribut di primary key, atribut yang pertama itu disebut dengan key atau atribut dan atribut deskriptif. Ini primary key, jenis atribut yang dapat membedakan semua baris gitu. Jadi dia merupakan atribut yang unik dalam suatu tabel. Artinya jika suatu atribut ini dijadikan sebagai primary key-nya, maka tidak ada boleh dua atau lebih baris data dengan nilai yang sama gitu. Jadi kita menjadikan sebuah atribut atau kolom atau karakteristik dari entitas kita itu menjadi menjadi primary key ya jika atribut tersebut adalah unik atau tidak boleh ada dua atau lebih baris data yang sama gitu. Jadi misalnya saja kita menjadikan atribut NIM ini sebagai primary key. Kenapa? Karena NIM ini bersifat unik, tidak ada dua NIM yang sama, sehingga NIM itu dapat dijadikan sebagai
atribut primary key. Kemudian atribut deskriptif ini, jenis atribut deskriptif merupakan atribut yang tidak menjadi atau yang bukan merupakan anggota primary key atau selain dari atribut primary key. Jadi primary key, contohnya di sini primary key-nya itu name, sedangkan atribut selain name atau kolom-kolom selain name itu disebut dengan atribut deskriptif yang menggambarkan karakteristik dari entitas atau tabel yang ada. Ya, kemudian atribut sederhana dan atribut komposit. Kalau atribut sederhana itu atribut yang atomik yang tidak dapat dipilah-pilah lagi, seperti name, tidak dapat dijadikan sub-sub lagi, nama, alamat, bukan alamat, name, nama, dan tanggal lahir, misalnya. Sedangkan untuk yang atribut komposit itu dapat berupa alamat mahasiswa. Ya, karena alamat ini masih dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut. Misalnya alamat mahasiswa itu dapat berupa alamatnya, kota, dan kode posnya. Sedangkan atribut bernilai tunggal dan bernilai banyak, single value dan multi value, ya jadi kalau atribut yang bernilai tunggal itu merupakan atribut yang paling banyak memiliki satu nilai. Gitu. Jadi misalnya name, tentu saja nilai di dalamnya pada setiap baris datanya itu hanya satu nama. Misalnya untuk atribut nama, name juga tentu saja datanya hanya satu, tidak mungkin mahasiswa memiliki lebih dari satu name. Kemudian untuk atribut yang bernilai banyak, contohnya misalnya hobi ya. Jadi hobi itu dalam satu baris data itu terdapat lebih dari satu nilai atau lebih dari satu data. Itulah yang disebut dengan multi-value atribut atau atribut bernilai banyak. Kemudian mandatory atribut, yaitu atribut pada sebuah tabel yang harus berisi data. Gitu. Jadi data dari kolom ini atau atribut ini tidak dapat dikosongkan. Ya. Kemudian atribut nilai konstanta 0 itu atribut yang nilainya belum siap atau tidak ada. Jadi boleh dikosongkan. Nanti mungkin baru diisi misalnya. Jadi contoh mandatory atribut, nilai atribut yang tidak boleh kosong itu misalnya name atau nama gitu. Jadi ketika kita mengisikan name, apalagi itu sebagai primary key, kita tidak boleh mengosongkan data tersebut agar nanti dapat menjadi patokan untuk yang berupa atribut yang non-mandatory atribut ini. Jadi ketika misalnya name yang ini kosong, kita tidak mendapatkan patokan alamat apa yang akan diisikan pada data tersebut, gitu. Namun jika ini terisi, kita dapat memiliki patokan atau rujukan, oh name yang mana yang akan kita isi alamatnya sesuai dengan yang memiliki name tersebut. Kemudian atribut turunan atau derived atribut ini merupakan atribut yang nilai-nilainya diperoleh atau didapatkan dari turunan atribut atau tabel yang berhubungan gitu. Jadi misalnya saja atribut turunan ini misalnya angkatan atau IP, indeks prestasi. Jadi anggaplah indeks prestasi ini datanya diambil dari tabel lain, misalnya tabel nilai gitu. Jadi hasil dari kalkulasi tabel nilai itu hasil akhirnya adalah IPK, misalnya indeks prestasi kumulatif, itu hasil akhirnya dimasukkan pada sebuah atribut data mahasiswa, yaitu IP. Seperti itu. Jadi IP dan angkatan, misalnya angkatan ini turunan dari NIM, merupakan atribut turunan yang merupakan hasil pengolahan atau diturunkan dari atribut tabel lainnya. Ya, kemudian berbicara mengenai relasi, ya relasi ini menunjukkan adanya hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya misalnya mahasiswa dengan NIM
0021 itu atas nama Sinta mempunyai relasi dengan kode mata kuliah sekian gitu, dan mata kuliah basis data. Ini berarti bahwa ada relasi antar NIM ini dengan nama ini dengan mata kuliah yang diambil. Padahal ini adalah entitas yang berbeda. Jadi relasi ini menggambarkan hubungan antar sejumlah entitas. Ada entitas NIM, entitas nama, entitas kode mata kuliah, entitas mata kuliah. Ya. Kemudian kumpulan semua relasi ini terdapat pada kumpulan semua relasi di antara entitas itu yang terdapat pada himpunan entitas membentuk himpunan relasi atau relationship set. Ya, ada jenis-jenis atau derajat relasi. Relasinya itu dapat berelasi one to one. Ya, setiap entitas A itu berhubungan paling banyak satu dengan entitas B. Ya, kemudian misalnya ini dosen, entitas dosen membimbing satu mahasiswa. Itu. Atau misalnya entitas mahasiswa, di sini mahasiswa, di sini entitas kelas gitu. Jadi satu mahasiswa menempati paling banyak satu entitas kelas. Kemudian relasi one to many, misalnya himpunan A ini berhubungan dengan banyak himpunan entitas B. Jadi misalnya entitas mahasiswa dengan relasinya dengan entitas mata kuliah. Jadi satu mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu entitas mata kuliah. Kemudian begitu pula sebaliknya, Tuan, banyak mahasiswa mengambil satu mata kuliah, hubungan dari himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada entitas B, tapi tidak sebaliknya. Di mana setiap entitas himpunan A berhubungan paling banyak dengan satu entitas B. Kemudian hubungan banyak ke banyak itu setiap entitas A berhubungan paling banyak dengan entitas B, demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas B juga dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan A. Ya. Kemudian ERD ya, tadi di awal dijelaskan bahwa hubungan atau model relationship ini digambarkan dengan bentuk diagram melalui perangkat konseptual. Jadi perangkatnya itu kita gambarkan dengan bentuk-bentuk diagram atau ya model-model dari atribut dan entitas ini. Jadi model entity relationship ini berisi himpunan entity dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang merepresentasikan seluruh fakta di dunia nyata. Jadi atribut yang dibuat itu berdasarkan fakta di dunia nyata dan digambarkan secara sistematis menggunakan entity relationship diagram. Ya, jadi digambarkan hubungan antar entitas dan atribut-atributnya yang menggambarkan karakteristik dari entitas tersebut digambarkan dalam bentuk diagram. Ya, untuk menggambarkan diagram ada notasi-notasinya. Ya, jadi untuk menggambarkan entity itu kita menggunakan persegi panjang, simbol persegi panjang. Kemudian untuk atributnya kita menggunakan oval. Untuk atribut yang merupakan primary key kita gambarkan oval dan diberi garis bawah pada nama atributnya. Kemudian untuk atribut multi value kita gambarkan dengan double oval, kemudian atribut derivatif dengan garis putus-putus, with entity dengan double persegi panjang, relationship-nya dengan belah ketupat, identifying relationship dengan double belah ketupat, dan atribut komposit itu
dengan gambar seperti ini, yang masih dapat dipilah-pilah datanya. Ya, contohnya ya seperti ini. Jadi ini adalah dosen adalah entitas. Ya, kita menggambarkan entitas dengan persegi panjang. Ya, kemudian kita menggambarkan atribut-atributnya tadi ya. Entitas yang persegi panjang, atributnya ini dengan oval, dan primeriknya dengan memberi garis bawah. Ya, jadi seperti ini. Entitas dosen itu memiliki karakteristik atau atribut berupa ID dosen, atau bisa juga nih nama dosen, alamat dosen, misalnya juga kita tambahkan nomor handphone. Ya, jadi ini adalah atribut-atributnya, atribut-atribut dari entitas dosen. Nah, dari mana kita mengetahui atribut-atribut ini? Ya, berdasarkan tadi pengertiannya, kita membuat atribut itu berdasarkan seluruh fakta dari dunia nyata. Jadi, kenyataannya bahwa dosen itu yang memiliki karakteristik seperti ini. Ya, memiliki NIK, nama dosen, dan alamat misalnya. Kemudian dosen ini relasinya dengan jurusan, yaitu kita isi dari gambar relasinya ini, simbol relasi itu digambarkan dengan belah ketupat. Jadi kita masukkan relasi antar dosen dan jurusan itu adalah mengepalai, atau misalnya kita memberi relasinya adalah memimpin. Nah, memimpin apa? Yaitu jurusan. Jadi jurusan ini juga menjadi sebuah entitas, digambarkan dengan segi panjang. Kemudian jurusan ini memiliki karakteristik atau atribut-atribut, yaitu ada kode jurusan dan nama jurusannya. Seperti itu. Nah, seperti yang ini tadi, ID dosen dan kode jurusan merupakan primary key dari entitas ini, himpunan entitas dosen dan himpunan entitas jurusan, jadi diberikan garis bawah. Ya, berarti menunjukkan atribut ini adalah atribut key-nya. Ya, kemudian mengapa di sini diberikan atribut key di relasinya? Ya, agar nanti inilah yang menjadi kunci untuk menghubungkan bahwa ID dosen inilah yang mengepalai atau memimpin dengan kode jurusan ini. Seperti itu. Ya, ini relasinya one to one ya, jadi 1 ke 1. Ini relasinya satu dosen memimpin satu jurusan. Gitu. Ya, untuk relasi one to many, yaitu satu dosen mengajar banyak mata kuliah, bisa dilihat seperti ini, gambaran entitas, atribut, atribut key, relasi, seperti itu. Ini maksudnya relasi dari 1 ke N itu nilainya yang lebih dari 1, banyak ya. Begitu pula untuk one to many to one, banyak dosen mengajarkan satu mata kuliah seperti itu. Kemudian banyak mahasiswa memprogramkan atau mempelajari banyak mata kuliah. Ya, untuk bagaimana tahapan dalam menggambarkan ERD atau Entity Relation Diagram ini, ya pertama-tama kita mengidentifikasi, menetapkan seluruh himpunan entitasnya. Jadi misalnya ada sebuah tabel, misalnya tabel mahasiswa atau himpunan entitas mahasiswa dalam basis data kita, atau kita misalnya ada sistem informasi akademik, kita menentukan terlebih dahulu himpunan entitas apa yang akan terlibat pada basis data kita. Ya, misalnya tadi sistem informasi akademik, tentu saja yang terlibat adalah himpunan entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, seperti itu, jadwal mata kuliah. Jadi itu semua seluruh himpunan
entitas. Setelah kita menentukan himpunan entitasnya, tentukan atribut-atribut dari setiap masing-masing himpunan entitas tersebut. Misalnya mahasiswa, atributnya apa saja, atribut key-nya apa, dosen atribut key-nya apa, mata kuliah atribut key-nya, dan atribut-atribut lainnya pada masing-masing setiap entitas atribut key-nya, kemudian menetapkan himpunan relasi. Misalnya tadi mahasiswa memprogram atau mempelajari mata kuliah. Jadi mempelajari ini adalah relasi antar mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian kita menentukan derajat kardinalitasnya, relasinya satu ke banyak atau banyak ke banyak atau banyak ke satu. Kemudian terakhir yaitu melengkapi entitas dengan relasi, melengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya atau selain dari atribut primary key-nya. Begitu tahapan untuk membuat diagram entity relationship. Ya, seperti ini contoh. Misalnya ini sistem informasi penjualan buku di toko buku, ya ada entitas penulis, ada entitas toko buku, ada entitas buku, ada entitas pembeli, ya itu digambarkan. Misalnya penulis, karakteristiknya digambarkan atau atribut-atributnya itu berupa nama penulis, ada primary key-nya atau atribut key-nya berupa nomor identitas. Ya begitu semuanya ya. Untuk buku juga ada ISBN-nya itu berupa primary key-nya, ya dan begitu seterusnya. Jadi misalnya penulis hubungannya dengan buku atau relasinya yaitu penulis menulis buku gitu. Jadi dengan menggambarkan model diagram ini kita dapat lebih mudah memahami hubungan antar data pada basis data yang akan kita buat. Seperti itu. Jadi ini peta relasi atau diagram relasi antar data yang kita buat pada basis data kita. Jadi nanti lebih jelas nanti data-data apa saja yang kita butuhkan pada basis data yang kita buat. Seperti itu. Jadi untuk tabel buku, kolom-kolom apa saja yang ada di dalamnya. Ada ISBN, judul, jenis, jumlah buku, harga. Nah, atribut ini ditentukan berdasarkan fakta di dunia nyata bahwa buku itu terdiri dari judul, ada jumlah bukunya, ada jenisnya, ada harganya, seperti itu. Dan begitu untuk semua entitas-entitas lainnya. Ya, itu ya untuk materi kita hari ini. Adik-adik silakan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp jika ada yang ingin ditanyakan, belum dipahami. Saya terbuka untuk setiap pertanyaan dan akan ada tugas untuk minggu ini hingga dikumpulkan untuk minggu depan. Nanti akan saya beri penjelasan di Syam Oke ya. Nanti juga ada batas waktunya. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang adik-adik saksikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk perkuliahan selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.